Selamat pagi Bapak Ibu, apakah dari Kementerian Dalam Negeri Pak Junianto ya Pak? Ya Ibu. Ya, Pak Andra dan Pak Aji dan Pak Yanuar menyusul ya? Iya, nanti menyusul Bu. Baik, kalau begitu karena sudah jam 10 kita bisa mulai ya Pak. Nanti kota-kota lain mungkin Baik, yang silakan, Bu. belum bergabung kita bisa, ya mereka biasanya menyusul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara kelas konsultasi atau helpdesk SIPD. Ini masih Kombil 1 ya Pak Junianto. Dua pertemuan sebelumnya itu Kombil 1 juga, karena Kombil 1 ini cukup banyak. Jadi kita bagi sampai 3 kelas, karena supaya bisa lebih fokus ya yang bertanya dan berkonsultasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah. Pagi ini hadir Pak Junianto dari dari Subdit Dukdek ya Pak. Nanti mohon dijelaskan kepanjangannya. Mohon maaf kalau saya kurang. Ya. Kemudian pagi ini yang akan bergabung adalah dari Kota Pariaman, Payakumbuh, Sawah Lunto, Solok, Dumai, Pekanbaru, Batam, dan Tanjung Pinang. Bapak Ibu sekalian dan Pak Junianto, mohon maaf ini Pak Alwis, Direktur Eksekutif, pagi ini karena ada agenda lain berhalangan untuk bisa hadir, jadi saya mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin dari Kementerian Dalam Negeri selain Pak Junianto juga ada Pak Andra, Pak Aji, dan Pak Yanuar, seperti kelas-kelas sebelumnya. Sekali lagi kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang berkenan bekerja sama dengan Apexi untuk bisa melakukan konsultasi ini, karena ini sangat penting ya Pak Junianto ya. Seperti beberapa bulan lalu kita sudah pernah melakukan dialog dengan Pak Dirjen mengenai SIPD ini, dan ternyata dari kota-kota anggota Apexi sangat sekali mengharapkan proses dialog maupun konsultasi yang lebih mendalam, karena kita tahu persoalannya mungkin sebagian besar sama, tapi juga mungkin ada yang sangat detail dan sangat kasusnya sangat beda sekali dengan kota yang lainnya. Untuk itu, seperti kelas-kelas sebelumnya, Bapak Ibu mungkin juga sudah kalau sudah ada yang melihat rekaman proses kelas konsultasi yang 2 kelas sebelumnya, kemudian kalau sudah membaca FAQ yang pernah di-share oleh kami, silakan mungkin Mas Devi bisa membantu share lagi FAQ-nya, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul terkait SIPD. Dan silakan Bapak Ibu pagi hari ini Bapak Ibu boleh bertanya kepada Pak Junianto terkait dengan bagaimana implementasi SIPD ini.
Silakan jika ada yang mau share materi atau pertanyaan diperbolehkan. Nanti supaya lebih jelas begitu ya apa saja yang mau dipertanyakan. Sebelum memulai acara mungkin saya persilahkan dulu ke Pak Junianto, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak, dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih Bu Indah atas kesempatan yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semua, di mana sekarang di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang mungkin masih meninggi, cukup meninggi di beberapa daerah, khususnya mungkin di daerah Jawa Bali. Mungkin Bapak Ibu tetap bisa menjaga kesehatannya, bisa selalu dalam keadaan sehat, tetap menjaga semua bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Semoga juga berharap ke depannya, semoga pandemi ini bisa segera turun, bisa mereda, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang sekiranya mungkin pimpinan kami yang bisa hadir, mungkin Pak Andra, Pak Aji, atau Pak Yanwar mungkin mohon maaf mungkin masih belum bisa bergabung karena mungkin ada arahan lain dari pimpinan, dari Pak Dirjen atau Pak Direktur yang masih harus segera ditindaklanjuti. Mungkin nanti kalau memang sudah selesai, mungkin nanti Pak Andra, Pak Aji, atau Pak Yanwar nanti akan bisa bergabung juga bersama kami bersama kita di sini dalam acara diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya di SIPD, mungkin yang di perusahaan untuk penerapannya. Nah mungkin pertama-tama itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pengantar sih mungkin tidak terlalu lama Bapak Ibu, mungkin biar langsung nanti kita banyak berdiskusi saja juga, dan ini kan juga mungkin waktunya juga mungkin dibatasi nanti ya, karena ada beberapa daerah ya Bu ya yang join bersama dengan hari ini. Nanti akan coba kita diskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini masih terkendala, atau informasi apa yang mungkin masih dirasa belum terinfokan dengan baik di teman-teman di daerah. Nanti mungkin bisa di-sharing di sini. Nanti akan kami coba sampaikan permasalahan-permasalahan itu, apakah itu terkait dengan kebijakan atau mungkin terkait dengan implementasi SIPD itu sendiri. Nah, mungkin kalau pengantar dari saya terkait dengan penerapan SIPD ini, ya memang sampai sejauh ini kami juga melihat proses SIPD ini masih banyak di teman-teman daerah ini masih sebatas perekamannya, dan kami memang memaklumi hal itu karena mungkin masih ada beberapa progres yang masih kami harus perbaiki ke depannya, apalagi ini kan ke depannya juga akan ada menu akuntansi dan pelaporan yang sedang disiapkan juga oleh tim teknis dari kami SIPD untuk nanti supaya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi di SIPD-nya. Namun seiring berjalannya waktu, khususnya di SIPD penatausahaan ini, memang sudah banyak kita lakukan perbaikan-perbaikan, ya tentu saja perbaikan itu juga kami bukan semata-mata itu memang maunya kami, tapi itu juga memang masukan-masukan dari teman-teman daerah yang khususnya mungkin teman-teman daerah sebagai implementatornya terkait dengan penerapan SIPD itu sendiri. Jadi kami tidak menutup kalau memang itu dimungkinkan nanti ada saran buat kami untuk depannya perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan, dan itu juga dimungkinkan secara regulasinya, silahkan nanti itu bisa disampaikan kepada kami supaya ini bisa menjadi trigger kami juga untuk bisa melakukan penyempurnaan ke depannya. Karena yang tadi kami sampaikan, SIPD ini adalah penggunanya nanti adalah Bapak Ibu sekalian. Artinya nanti untuk usernya pun nanti supaya kita bisa memberikan informasi yang baik, informasi yang kemudahan dalam implementasinya itu bisa digunakan dengan baik juga oleh teman-teman daerah, sehingga kendala-kendala tadi yang mungkin masih bisa dirasakan atau mungkin ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan itu bisa segera diselesaikan oleh kami. Mungkin itu Bu sementara pengantar dari kami, tidak panjang lebar karena mungkin ini lebih banyak nanti ke diskusinya saja dengan teman-teman daerah yang kami sampaikan. Silakan saja nanti akan, kalau yang mungkin bisa langsung kita
selesaikan di sini, kita akan coba sampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam SIPD nasional. Mungkin itu Bu Indah yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti kami tinggal tindak lanjuti terkait dengan bagaimana pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Junianto. Saya lihat juga sudah bergabung Pak Yanuar ya Pak. Jadi nanti mungkin bisa berdua untuk bisa merespon terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya lihat di sini dari undangan yang kita kirimkan belum bergabung dari Kota Pariaman, Sawalunto, Dumai, dan Tanjung Pinang. Tapi nanti kami sudah ingatkan, mudah-mudahan akan menyusul. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan yang masuk ke sekretariat itu menurut rekan kami yang daftar duluan ini Pekanbaru dan Solok gitu ya. Jadi kami ingin memberikan dulu kesempatan bagi siapa dulu yang mendaftar sebagai penghargaan kami. Kami persilahkan mungkin kepada Kota Pekanbaru dulu ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya Bu saya Indah, mungkin sebelum teman-teman daerah, izin Bu, mungkin tadi karena mungkin Pak Yanuar baru bergabung, mungkin ada arahan Bu, izin dari Pak Yanuar, mungkin terkait dengan diskusi pada hari ini. Nah, ya, baik. Silakan Pak Yanuar. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Yanuar sebagai pengantar. Pak Yanuar. Pak Yanuar dari Keuda, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak sebelum kita mulai ke kota-kota untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan? Mungkin beliau belum siap ya Pak. Tapi akunnya sudah ada. Sambil menunggu saja ya Pak Junianto. Halo, Mas Devi, apa Pak Yanuar bisa dikontak? Mungkin Pak Yanuarnya masih mengikuti acara yang lain Pak, tapi akunnya sudah join. Baik Bu. Ya. Jadi kalau mungkin Pak Yanuar sudah bisa bergabung, nanti mungkin bisa memberikan arahan sedikit mungkin buat kita di sini untuk bagaimana ada kebijakan-kebijakan apa yang mungkin bisa beliau sampaikan. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti Bu. Baik Pak. Oke. Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita mulai dulu ya dari kota yang pertama kali daftar, yaitu Kota Pekanbaru. Sebelumnya saya mengharapkan bagi akun-akun yang belum ada nama kotanya, mohon bisa dituliskan Pak dari kota mana nih. Misalnya nih ada bidang perbendaharaan nih, saya nggak tahu dari kota mana. Mohon dituliskan, jadi kami tahu ini dari kota mana. Baik. Saya mulai dari Pekanbaru, silakan siapa? Ini ada banyak nih Pekanbaru, ada Bapeda, ada BPKAD. Siapa dulu yang mau mulai? Silakan juga kalau mau share screen, Pak. Izin Bapeda Kota Pekanbaru boleh, Bu? Ya, silakan, Pak. Baik. Jadi sebagaimana registrasi kemarin, saya mengatakan bahwa ini ngomong tentang perencanaan 2022. Perencanaan 2022, kami hadir di sini cukup lengkap, ada juga dari BPKAD, di bidang anggaran nanti juga akan mempertanyakan mungkin penatausahaan di 2021, tapi saya mungkin fokus ke 2022. Jadi begini Pak, RKPD untuk 2022 secara jadwal kan itu sudah selesai gitu. Kota Pekanbaru sudah menyelesaikannya, dan itu kemarin telah diundangkan di sekitar minggu pertama bulan Juli, karena provinsi juga telah menyelesaikannya. Kita punya kewajiban seminggu setelah provinsi menggunakan RKPD, kita juga harus mengundangkan RKPD Kota Pekanbaru. Jadi secara proses ya, faktual di lapangan itu sudah selesai. Namun yang menjadi kendala bagi kami Pak, secara proses yang ada di SIPD, kami sampai sekarang masih dalam tahapan rancangan awal. Rancangan awal penyusunan RKPD sampai sekarang. Nah, jadi oleh karena itu kami terbentur ketika memang di awal-awal dulu, saya ingat sekitar bulan Februari itu
pembicaraan persoalan pokok-pokok pikiran itu harus diselesaikan di awal. Nah, jadi memang usulan yang masuk itu begitu banyak dan memang kami belum bisa untuk mensortir lebih baik. Komunikasi ke DPRD juga sedikit kurang ya, sehingga tidak bisa menentukan berapa sesungguhnya pokok-pokok pikiran itu yang diterima di dalam RKPD. Dan ditaruh di sub kegiatan mana di setiap OPD-OPD yang ditujunya. Nah, oleh karena itu, karena kemarin itu kami menggunakan dual sistem, Pak. Jadi kami masih menggunakan e-planning yang kami bangun sendiri. Akhirnya ini masih bisa berlanjut. Jadi pokok-pokok pikiran tersebut hanya dalam konteks dikumpulkan saja. Dan memang secara umum kami juga sudah melihat bahwa sudah tahu ke subkegiatan mana yang harus kami harus kami masukkan. Tapi tidak mungkin memasukkan semuanya. Nah, mana yang mau dimasukkan di antara mungkin ribuan pokok-pokok pikiran anggota dewan tersebut, itulah yang mungkin menjadi persoalan kami di sini. Jadi secara tahapan proses, kami belum maju ke tahapan rancangan gitu loh. Secara SIPD-nya, walaupun RKPD sudah selesai nih, kita sudah tahu berapa pendapatan tahun depan dan berapa per program, anggaran per program sampai anggaran per kegiatan. Jadi kan nanti seluruh pokir dewan itu kan tergabung di sub-kegiatan yang ada sesuai yang dia akan tuju kayak gitu. Nah, oleh karena ini saya mohon masukan, Pak, terhadap masalah ini, karena kalau tidak bisa seperti ini, nanti teman-teman yang di penganggaran itu tidak bisa melanjutkan sampai kepada penyusunan RKPD melalui sistem SIPD. Tapi kalau pakai sistem lain ya, karena kami menggunakan dual sistem dan kami juga sudah bridging, itu masih bisa jalan. Di planning itu nanti bisa lanjut ke SIPKD yang biasanya dipakai oleh teman-teman BPKAD di Pekanbaru. Itu mungkin Bu Indah ya dan Pak dari Bapak Kemendagri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Todi dari Bapeda Kota Pekanbaru ya. Pak Junianto mau langsung dijawab atau kita berikan ke Pekanbaru yang lainnya karena ada juga dari BPKAD ini. Sekalian aja Bu BPKAD nanti. mau menambahkan dulu? Ya. Mungkin dari BPKAD Pekanbaru mau menambahkan, Pak? Tadi saya lihat ada BPKAD. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari BPKAD Kota Pekanbaru, Bu, menambahkan tadi terkait beberapa hal yang ditanyakan oleh teman-teman kita di Bapeda. Namun kami fokus di ranahnya penatausahaan. Karena sampai saat ini untuk modul penatausahaan kami masih menggunakan aplikasi yang lama. Salah satu sebab mengapa kami belum menggunakan SIPD untuk penatausahaan, Bu, sesuai yang telah pernah kami sampaikan di chat, yaitu dalam penerbitan SPD atau surat penyediaan dana memakai sistem periodik bulanan. Namun ketika implementasi ke dalam SIPD, nilai total SPD tidak mengakumulasi setiap bulannya, sehingga menghambat proses permintaan pencairan oleh OPD. Kemudian yang kedua, dalam hal setiap penerbitan SPP dan SPM serta SP2D tidak terdapat tombol edit, sehingga untuk pembatalan harus menghapus. Namun SPD yang dibatalkan tetap mengurangi SPD yang telah diterbitkan. Kemudian ada beberapa hal lagi, yaitu pertama, kontrol admin penatausahaan untuk semua proses penatausahaan tidak ada. Panduan manual juga kami belum terima. Menu edit atau hapus di setiap tahapan penatausahaan tidak ada, sehingga SPM yang dibatalkan di level BUD atau verifikasi SPM di menu kuasa BUD tidak ada juga.
Selanjutnya perbaikan SPP, SPM atau SP2D hanya terhenti sampai SPM. Sementara SPP tidak bisa dihapus jika SPM sudah diterbitkan. Kemudian pelimpahan kewenangan dan penandatanganan SPM jika PA berhalangan juga tidak ada. Ketika melakukan perbaikan SPM yang diperbaiki, SPTJM itu seharusnya bisa diupdate, bukan dibuat SPTJM baru. Selanjutnya, fungsi pelimpahan kewenangan, pelimpahan kegiatan atau paket di menu penatausahaan, keuangan tidak berjalan meskipun telah dilimpahkan. Apakah untuk KPA yang ada di UPTD? Kemudian Bu, setelah entry data TBP, bendahara membuat BKU dengan mengklik buat BKU. Tetapi setelah BKU tidak bisa diedit, ditambah dan sebagainya. Tetapi laporan yang tampil hanya satu transaksi saja. TBP sisanya tidak tampil. Pelimpahan UP apakah wajib? Padahal bendahara pengeluaran pembantu tidak ada. Kenapa harus dilimpahkan? Dan dilimpahkan dari orang dan untuk orang yang sama. Mungkin itu Bu beberapa pertanyaan dari kami. Mohon solusi dan penjelasannya. Terima kasih. Tanda bukti. Baik, terima kasih Pak Yasin dari BPKAD Kota Pekanbaru. Ada lagi dari Pekanbaru mungkin melengkapi sebelum mungkin direspon dulu oleh Pak Junianto atau Pak Yanuar. Sudah cukup Pak? Cukup ya Bu. Oh, baik. Silakan Pak Junianto atau Pak Yanuar mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Todi dan Pak Yasin tadi. Silakan Pak. Ini ada catatan nih dari Batam, katanya pertanyaannya sama dengan Pekanbaru. Baik. Silakan, Mungkin Pak. bisa ke Pak Januar terlebih dahulu. Pak Mungkin beliau Januar, juga Pak tadi ada Yanuar. arahan atau apa mungkin yang belum disampaikan. Ya, Pak Yanuar dari apakah sudah bergabung Pak? Pak Yanuar? Sepertinya belum ya Pak Junianto. Baik. Apa Bu? Nanti Ya, kalau beliau sudah nanti bisa bergabung, nanti mungkin bisa menambahkan. Baik. Ini tadi saya lihat ada beberapa permasalahan, mungkin lebih banyak di perata usahanya ya. Tadi juga ada terkait dengan di penganggaran, di perencanaannya itu. Ini kalau saya lihat di permasalahan, mungkin saya bisa sambil saya baca juga permasalahan yang tadi sudah di-chatkan di dalam Zoom-nya. Dalam memakai sistem kredit bulanan, namun ketika ini tadi yang terkait dengan ini yang di perencanaan itu tadi terkait dengan pokit-pokitnya masih dengan rancangan awal gitu ya Pak ya? Ya, jadi masih pada tahapan rancangan awal kami ini Pak, karena kami belum bisa menentukan gitu ya untuk memasukkan ke dalam ini, ke dalam setiap sub kegiatan yang ada. Karena izin Kak, mungkin bisa dijelaskan ke kami kendalanya apa yang mungkin belum bisa maksudnya masukan-masukan atau pokit-pokit dari teman-teman DPRD ini nanti kan harusnya itu kan bisa dimasukkan ke dalam range-nya masing-masing SKPD. Nanti dirumuskan ke dalam program kegiatannya masing-masing SKPD terkait dengan permasalahan-permasalahan pokitnya. Nah, mungkin kendala yang belum bisa dijabarkannya dari pokit tersebut ke dalam range-nya masing-masing nanti ke SKPD terkait itu apa kendala di mananya belum bisa menjabarkannya atau mungkin ada kendala dengan apanya Pak, mungkin bisa dijabarkan, mungkin bisa lebih didetailkan lagi Pak. Ya, jadi begini Pak, jadi mungkin ini lebih pada persoalan setiap pokir tersebut sudah ini Pak, sudah masuk ke akun-akun OPD kan gitu. Dan OPD kan seperti kita ketahui kan setiap pokir itu ada mereka punya
punya masing-masing akun setiap anggota dewan, itu sudah kita buatkan. Kemudian tahapannya dia ke Sekwan untuk memverifikasi. Kemudian setelah itu dia masuk ke Bapeda, Bapeda terus meneruskan ke OPD yang bersangkutan. OPD yang bersangkutan memberikan nilai ataupun harga ataupun berapa anggaran daripada pokir tersebut. Kemudian masuk terus kembali ke TAPD Bapeda, dalam hal ini adalah Kepala Bapeda. Nah, jadi memang kendala kami itu adalah ketika sampai pada tahapan OPD, itu seluruh OPD ini meneruskan aja, Pak. Dia memberikan harga, memberikan tanda kutip nilai ataupun anggaran di setiap pokir-pokir tersebut. Kemudian main terusin aja gitu. Tanpa misalnya mereka memilih sesuai apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ini mungkin, dan akhirnya ujung-ujungnya sampai ke Bapeda yang harus menumpuk. Jadi ini Kota Pekanbaru agak unik, Pak. Ini jumlah pokir kami ini kalau boleh tahu, kalau boleh saya sampaikan adalah sekitar 4.256 paket, apakah pokir atau apa gitu. Tapi secara letak subkegiatannya kami sudah bisa mengidentifikasi gitu. Tapi kan tidak mungkin karena anggaran yang diberikan kepada setiap OPD kan terbatas. Nggak mungkin mereka bisa menampung semuanya. Cuman ketika sampai di teman-teman OPD, itu teruskan aja. Sehingga akhirnya sekarang berhentilah di akunnya Kepala Bapeda selaku TAPD Perencanaan, yang harus, tanda kutip, mensortir satu persatu itu mana yang bisa kita masukkan ke dalam akun-akun tersebut, kayak gitu, Pak. Nah, ini kendalanya. Baik, mungkin ini Pak. Jadi memang sebetulnya terkait dengan pokir, permasalahan pokir, memang ini juga banyak yang dialami oleh teman-teman daerah. Tapi tidak secara sistem juga, tapi secara kebijakan ya. Secara kebijakan ini juga seringkali diskusi dengan teman-teman daerah itu mereka pokir ini masih banyak yang tanpa melalui mekanisme yang ada. Tapi kan kalau Bapak sudah sampaikan sebetulnya pokir itu kan kalau di SIPD-nya mungkin di 2021 atau mungkin untuk 2022 ini kan sudah tadi sesuai sudah alur yang Bapak sampaikan tadi itu memang sudah betul. Intinya pokir itu memang harus diparipurnakan terlebih dahulu sebelum itu bisa diakomodir oleh SKPD nantinya untuk dijabarkan dalam program kegiatannya. Artinya karena sesuai dengan di PP 12 pokir-pokir itu bukan atas nama pokir pribadi, tetapi itu atas nama lembaga, karena DPRD itu adalah atas nama lembaga. Artinya, pokir-pokir tadi yang mungkin tadi sekitar yang ya cukup banyak juga sebetulnya untuk ukuran sebesar kota ya 4.000 sekian gitu ya Pak ya, itu ya juga lumayan banyak. Apalagi ini kan melihat di tengah, kita juga belum tahu situasi untuk 2022 gitu kan, apakah pandemi COVID ini masih cukup signifikan atau sudah mereda, ya kita mungkin belum tahu juga kondisinya, tapi semoga sudah mereda. Tapi di luar, dengan kondisi luar seperti itu, ya memang tetap secara kebijakan itu memang harusnya itu diparipurnakan terlebih dahulu sebelum nanti bisa diakomodir. Nah, nanti yang ada hasil paripurnanya itu nanti tadi Bapak sudah sampaikan itu melalui dengan akun satuannya nanti akan masuk di dalam SIPD-nya, nanti dia akan langsung disampaikan kepada Bapeda. Nanti Bapeda tadi yang Bapak sudah sampaikan juga men-share kepada masing-masing SKPD-nya untuk nanti disinkronkan ke dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya. Nah, tinggal nanti dilihat di SKPD-nya tadi dari mungkin yang sekitar 4.000-an tadi, mana yang mungkin kira-kira yang bisa benar-benar diakomodir sesuai dengan visi misi dari kepala daerah juga dengan visi misi dari Pak Wali Kota, artinya supaya itu nanti inline dengan visi misinya, sehingga nanti program kegiatannya itu yang dijabarkan untuk di tahun 2022 itu sudah sesuai dengan di RPJM-nya dan di RKPD-nya. Nah, karena apa? Karena juga tadi tolong juga hati-hati di dalam menjabarkan pokir-pokir tadi. Nah, pokir mungkin yang kendala dari teman-teman SKPD ini, pokir-pokir ini bisa jadi ada yang bersinggungan satu sama lain. Tadi kan dari 4.000 itu bisa saja jadi mungkin lokusnya ada yang sama, mungkin outputnya juga ada yang kemungkinan yang sama. Nah, nanti tinggal bagaimana memilahnya teman-teman dari SKPD ini untuk bisa dirumuskan ke dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya. Nah, memang nanti
peran Bapeda lah di sini yang betul-betul sangat signifikan dalam merumuskan terkait dengan 4.000 pokira tadi yang memang sepanjang sudah diparipurnakan, itu bisa diakomodir di dalam masing-masing SKPD-nya, supaya nanti di dalam RKPD-nya itu sudah dimasukkan ke dalam sudah masuk pokir-pokir tadi di dalam program kegiatan masing-masing SKPD. Karena sesuai dengan timingnya, ini juga mungkin tolong juga diperhatikan bahwa untuk terkait dengan pokir pun itu juga sudah diatur di dalam Permendagri 86/2017 di pasal 178, di mana di situ disampaikan bahwa pokir itu sebetulnya usulan pokir itu paling lambat itu sebetulnya dimasukkan pada saat musrembang RKPD. Artinya sebelum RKPD jadi itu sudah bisa diakomodir. Nah, ini yang tolong juga harus diperhatikan ketika proses di RKPD-nya itu sudah selesai. Nah, itu sebetulnya itu tidak dimungkinkan lagi untuk mengakomodir tadi usulan atau pokir yang memang belum masuk, kecuali mungkin tadi ada yang sifatnya darurat atau mendesak untuk menambahkan program kegiatan atau sub kegiatan tadi, itu dimungkinkan sepanjang tadi memenuhi kriteria dapat menyelesaikan. Tapi harusnya dari sisi perencanaan itu juga sudah bisa dipastikan. Nah, ini juga mungkin kami juga mengingatkan, ini pernah kami diskusi juga dengan teman-teman di daerah lainnya, karena untuk dampak di 2021 bisa jadi Pak, mungkin ya, ini saya nggak tahu kalau di Pekanbaru, bisa jadi ada pokir yang belum terakomodir di tahun 2021, atau mungkin tereliminasi lah, mungkin bisa jadi. Nah, itu bisa mungkin nanti akan coba diusulkan kembali, disepakatinya untuk bisa diakomodir 2022. Nah, ini juga tolong harus diperhatikan Pak. Ini kalau memang betul nanti bisa diakomodir kembali, silakan itu untuk diakomodir, tapi jangan sampai nanti permasalahan ketika antara pemerintah daerah dengan DPRD itu untuk bisa diakomodir ternyata mungkin mohon maaf mungkin ada yang terselip atau mungkin tidak terinput di dalam usulannya, sehingga tidak nanti tertuang di dalam program kegiatan SKPD, sehingga tidak bisa masuk dalam 2022, itu akan menjadi kendala lagi dalam proses penyusunan APBD-nya. Nah, ini juga tolong yang bisa menjadi perhatian juga bagi teman-teman mungkin juga tidak hanya di Pekanbaru, terkait juga untuk daerah lainnya, bagaimana untuk bisa mengakomodir kalau mungkin ada pokir-pokir atau usulan yang mungkin di 2021 yang tidak tertampung, atau mungkin belum tertampung, bisa untuk minta ditampung kembali di 2022. Ini juga harus tolong diperhatikan. Nah, tapi tadi Pak, prinsip kalau secara mekanismenya, mungkin tadi kalau kita memang secara kalau penganggaran itu kan sebetulnya kalau Pagu itu kan hanya mengikuti Pak, karena memang kalau pimpinan kami itu Pak Andra, Pak Haji, dan Pak Yanwar itu sering menyampaikan bahwa proses perencanaan ini adalah ibaratnya kalau kita mohon maaf kalau saya bagi musim itu ini adalah imamnya. Artinya perencanaan itu adalah titik awalnya kita berangkat sebelum nantinya kita berproses dalam masuk tahapan berikutnya ke proses penyusunan APBD, proses keuangan PPS sampai dengan proses penyusunan APBD. Sehingga artinya bahwa perencanaan inilah mungkin yang titik awalnya bagaimana supaya daerah itu dalam proses penyusunan APBD-nya tadi itu betul-betul mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai nanti dengan pelaksanaan itu sudah saling sinkron. Karena kami selalu mengingatkan di dalam Permendagri pedoman yang setiap tahun kami keluarkan, pentingnya sinkronisasi kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan peratausahaan. Jadi memang ini memang harus kinerjanya teman-teman Bapeda Pak yang harus dioptimalkan bagaimana tadi bisa merumuskan dari 4.000 sekian pokir tadi itu betul-betul bisa dimasukkan nantinya ke dalam program kegiatan di SKPD. Nanti mungkin bisa SKPD ketika mungkin ada kendala di dalam merumuskannya program kegiatan atau sub kegiatan yang mungkin sudah kita atur dalam Kepken 050 dan Permendagri 50 itu betul-betul bisa dijabarkan supaya nanti tidak salah outputnya, indikatornya yang akan digunakan itu sudah sesuai seperti itu Pak. Karena juga tadi banyak juga yang kendala di teman-teman daerah itu ketika mereka menemukan usulan atau pokir yang ketika akan dimasukkan ke dalam dirumuskan ke dalam program kegiatannya itu dia tidak melihat permasalahan apa yang akan dicapai dari usulan atau pokir tadi.
tetapi mereka langsung merumuskan, ya udah langsung pakai program kegiatan A, program kegiatan B, program kegiatan C, misalnya seperti itu. Sehingga tadi menggunakan dalam tanda kutip itu menggunakan ilmu cocokologi. Nah, ini yang mungkin tidak pas dengan prinsip perencanaan seperti itu. Jadi memang ya mungkin dibilang kendala, tidak kendala sepenuhnya, tetapi ini bisa menjadi fokus perhatian bagi teman-teman, khususnya itu di perencanaan di Bapeda dan mungkin di perencanaan di masing-masing SKPD-nya, bagaimana dalam merumuskan mulai dari perencanaan sampai penganggaran dan penatausahaan itu nanti program kegiatannya itu sudah inline, sehingga outputnya, indikatornya, nanti apa yang ingin dicapai itu sudah sesuai seperti itu. Mungkin itu Pak terkait dengan bagaimana untuk bisa nanti menjabarkan di dalam pokirnya untuk di RKPD. Nanti mungkin masih proses di rancangan awalnya, tapi nanti bagaimana merumuskan supaya nanti masuk sehingga nanti sampai dengan rancangan awal, rancangan akhir sampai dengan nanti penetapan di RKPD-nya, itu nanti ya tinggal SKPD berdiskusi atau berkoordinasi dengan teman-teman Bapeda untuk mencoba merumuskan dari ya mungkin cukup banyak tadi sekitar 4.000-an pokir tadi, sepanjang itu sudah diparipurnakan oleh DPRD, sehingga nanti bisa diakomodir dalam APBD-nya. Coba. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Izin, Bu. Baik, Pak. Indah, saya langsung boleh ya, Bu? Ya. Silakan, Pak. Ini tanggapan terakhir aja, Pak, sebelum berpindah ke yang lain. Baik. Boleh, Pak, ya? Ya. Baik, Pak. Oke, secara prinsip saya mengerti, Bu. Maaf, Pak. Kita ngerti sekali. Jadi memang ini harus, kemarin itu memang begitu banyaknya pokir yang masuk, sehingga memang koordinasi di teman-teman SKPD ini kan, ini mohon maaf tanda kutip cari amannya aja, sehingga mereka menyalurkan itu, meneruskan itu aja ketika sampai di akun mereka, meneruskan aja ke tempat yang lain, ke tahapan berikutnya. Dalam hal ini adalah mungkin akun kepala Bapeda ya, selaku TAPB perencanaan, kan seperti itu Pak. Saya meneruskan aja gitu. Oke, nah ini mungkin secara substansi saya sudah tangkap dengan Bapak. Kita mungkin perlu ngomong lagi mana yang pas sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sebagainya itu. Nah, tapi secara teknis Pak, teknis saya minta, kan kami ini harus masuk ke tahapan berikutnya Pak, ke tahapan rancangan seperti itu ya. Berarti kan artinya kami memang harus tanda kutip segera memutuskan ini semua pokir-pokir tersebut seperti itu Pak. Nah, jadi apakah dan karena RKPD secara de facto-nya sudah selesai, seharusnya pokir-pokir itu sudah ada di dalam kegiatan yang ada di dalam RKPD tersebut gitu. Jadi apakah begini Pak, maksud saya itu apakah dengan 4.000 ini ya 4.000 ini kami tanda kutip ya boleh kita ini dulu Pak, kita cut dulu semuanya, kami lanjutkan prosesnya ya, kami lanjutkan prosesnya ke rancangan. Nah, setelah itu kita bicarakan lagi nanti di per OPD tersebut di subkegiatan mana saja yang bisa menampung pokir-pokir tersebut gitu loh. Nah, yang 4.000 ini juga hasil paripurna Pak sebenarnya. Oh ya, baik. Ya, silakan aja Pak. Kalau tahapannya itu tinggal nanti melihat di masing-masing kondisi di masing-masing daerah aja Pak. Tinggal nanti bagaimana coba merumuskannya. Tinggal yang penting jangan sampai masuk ketika akan pindah ke tahapan berikutnya itu jadwalnya itu supaya tadi halo ya Pak lanjut lanjut baik agak terputus kalimat tadi gangguan sih maaf. Jadi silakan aja Pak untuk melanjutkan tahapan ke berikutnya masuk ke tahapan rancangan mungkin ya habis itu nanti rancangan akhir sampai dengan nanti penetapan di RKPD-nya sehingga nantinya untuk bisa masuk ke tahapan berikutnya itu halo ya lanjut Pak ya nah ini mungkin mohon maaf Pak, ini internetnya lagi kurang stabil Pak, mungkin ada tadi gangguan sedikit. Jadi silakan aja Pak disesuaikan prinsip kita tidak ada masalah. Yang penting bagaimana nanti merumuskan ke dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya dengan akun kepala SKPD-nya masing-masing nanti untuk bisa dirumuskannya itu dengan akun yang sesuainya itu nanti supaya tadi nanti diskusikan dulu dengan teman-teman Bapeda supaya tadi dalam tanda kutip tidak menggunakan ilmu cocoknya lagi-lagi
Sehingga nanti dalam perumusan kebijakannya di masing-masing SKPD itu terkait dengan pokir-pokir yang sudah diparipurnakan itu bisa benar-benar terakomodir. Sehingga dalam prosesnya nanti di dalam, apalagi tadi kan sudah Bapak sampaikan, dokumen manual RKPD-nya pun juga sebenarnya sudah tercantum kok gitu kan, sudah masuk kan gitu, sudah jadi kan gitu ya. Artinya kan sebenarnya tidak ada kendala lagi dalam proses penyusunannya di dalam, tinggal dituangkan bagaimana itu prosesnya mengalir di dalam SIPD-nya seperti itu. Kalau saya sih silakan aja Pak lanjut, tinggal disesuaikan bagaimana untuk prosesnya di masing-masing SKPD-nya. Yang penting jangan sampai nanti dalam proses penginputan di dalam RKPD-nya itu jangan sampai ada yang tertinggal Pak, itu aja. Supaya jangan sampai nanti jangan ada yang miss, karena nanti kalau misalnya nanti ada yang miss atau ada yang kurang, itu ya nanti harus diinput kembali lagi nanti daripada mundur lagi atau hapus jadwal lagi, ya itu lebih lama lagi. Lebih baik kita prosesnya, kita pelan-pelan inputnya, tetapi meyakinkan bahwa betul-betul dari pokir sekian tadi 4.000-an tadi yang sudah diparipurnakan itu benar-benar terakomodir dalam SIPD-nya. Silakan aja Pak, itu kalau kami silakan kalau mau lanjut di tahap berikutnya. Yang penting nanti tolong juga diperhatikan dalam pemilihan tanggal tahapan tadi Pak. Jangan sampai nanti dalam pemilihan tanggal pun atau pembukaan jadwal tahapan berikutnya itu jangan sampai nanti tumpang tindih seperti itu Pak, supaya nanti dalam prosesnya itu tidak saling mohon ini tanda kutip tabrakan ya, seperti itu ya, saling tumpang tindih seperti itu, sehingga betul-betul proses dari awal, rancangan akhir sampai dengan penetapan di RKPD-nya itu datanya benar-benar mengalir, semuanya masuk, tidak ada yang satupun tidak ada yang tertinggal dari pokir atau usulan dari teman-teman DPRD Pak. Mungkin itu Pak. Ya baik, terima kasih. Cukup ya Pak Todi ya. Ya baik, terima kasih. Pekanbaru. Baik, saya rasa kita bisa berpindah ke kota selanjutnya dari Solok. Silakan Bapak atau Ibu dari Solok untuk bisa menyampaikan mungkin pertanyaan atau masukan. Ya, silakan Ibu. Izin Bu, mungkin mau respon yang Pekanbaru dulu tadi yang Pratausahaan ya, ada beberapa ya. Oh iya. Oh iya, maaf saya juga lupa tanya. Iya. Iya, tadi kan ada kayaknya beberapa juga. Pekanbaru tadi pertanyaannya banyak ya. Oh, yang dari Bapak karena cukup banyak juga tadi. Izin. Ya. Baik, tadi juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di keuangan terkait dengan khususnya di SIPD penatausahaan. Karena kalau dilihat di sini tadi juga ada yang banyak, kalau saya melihatnya itu permasalahan terkait dengan teknis bagaimana dalam proses penginputan di dalam SIPD-nya. Tadi seperti itu. Nah, izin Bapak Ibu mungkin bisa kita sampaikan secara garis besar. Tadi kan sudah di awal pengantar kami sudah sampaikan bahwa proses penatausahaannya di SIPD itu kami sekarang sudah melakukan beberapa updatean prosesnya untuk membantu atau memudahkan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan SIPD-nya. Kayak seperti contoh sekarang itu sudah kami siapkan button-button untuk bagaimana cara menghapus dari mulai SPP, SPM, sampai dengan di SPD-nya pun itu juga sudah kami siapkan, dan di SPTJM pun juga itu sudah kami siapkan tombol untuk dia bisa menghapus. Tapi di tombol menghapus ini masih sebatas kalau dia masih dibuatkan oleh akun penggunanya. Contoh misalnya SPP itu kan dibuatkan oleh akun BP atau dengan akun BTP. Nah, sedang tergantung bagaimana mekanisme yang akan mau dibuatkan SPP-nya. Nah, untuk sepanjang dia masih dibuatkan oleh akun BP dan akun BPP, maka nanti akun BP atau BPP tersebut bisa bisa melakukan delete kalau memang dirasa ada kesalahan di dalam proses pembuatan SPP-nya, sehingga itu belum berlanjut ke dalam tahapan berikutnya. Dan nilainya pun itu otomatis dia belum akan mengurangi dari nilai SPD-nya. Tapi kalau misalnya dokumen SPP itu sudah Bapak Ibu proses lebih lanjut lagi, misalnya sudah dari proses SPP, sudah dibuatkan SPTJM, dan bahkan sudah diverifikasi oleh dengan akun PPK SKPD-nya, maka itu otomatis akan mengurangi nilai SPD-nya tadi. Sehingga kalaupun nanti misalnya tadi ada juga disampaikan, kalaupun misalnya nanti ternyata di dalam verifikasinya atau pembuatan
SPM-nya, karena habis pembuatan verifikasi itu kan masuk ke dalam tahapan pembuatan SPM. Nah, ketika dalam pembuatan dokumen SPM-nya ternyata itu dirasa ada dokumen yang salah nilainya kah, atau mungkin ada yang kurang kan misalnya, seperti itu, itu bisa dilanjutkan. Kalaupun misalnya nilainya mau dibatalkan kembali ke dalam SPP ke SPD awalnya, prosesnya itu yang kalau kami sudah beberapa kali sampaikan, pimpinan pun juga sudah sampaikan terkait dengan kebijakan di SPD-nya, itu Bapak Ibu bisa lanjut ke dalam proses pembuatan SP2D-nya. Nah, nanti ketika di proses pembuatan SP2D-nya, Bapak Ibu bisa pilih nanti tolak atau dibatalkan. Sehingga nanti ketika SP2D yang ditolak tadi atau dibatalkan tadi, itu nilainya otomatis akan masuk kembali ke dalam nilai SPD-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat kembali dokumen SPP sama SPM-nya yang barunya sesuai dengan yang sudah sesuai yang diinputkan. Jadi sudah ada beberapa tombol-tombol hapus yang sudah kami siapkan, karena kalau dulunya itu memang tidak ada sama sekali tombol untuk hapus. Mulai dari SPP, SPM itu tidak ada tombol untuk hapus di SPTJ. Nah, sekarang yang terbaru pun juga sudah kita siapkan tombol di SPD. Kalau misalnya dirasa kuasa BUD nanti dalam proses pembuatannya itu masih ada yang salah, itu bisa dihapuskan untuk pembuatan SPD-nya seperti itu. Sehingga sudah ada beberapa update. Nah, terus juga terkait dengan pelimpahan kegiatan ini, pelimpahan kegiatan itu sebetulnya pembuatan pelimpahan kegiatan ini bisa dibuatkan sepanjang teman-teman daerah itu membuatnya sebelum proses pembuatan SPD. Karena ini banyak yang terkendala, seringkali teman-teman di SKPD itu pembuatan SPD-nya itu dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan pelimpahan kegiatan, sehingga terkendala dalam pelimpahan kegiatannya itu ketika akan memproses dokumen SPP selanjut sampai dengan SP2D, kegiatan kalau sepanjang itu kegiatannya sudah dilimpahkan kepada KPA-nya, itu yang seringkali tidak terbaca dokumen SPM-nya. Karena apa? Karena tadi pelimpahannya itu dibuat setelah pembuatan SPD. Karena kalau kami menyarankan pembuatan SPD itu bukan lebih baik, seharusnya dibuat setelah pembuatan pelimpahan kegiatan. Nah, dipastikan di dalam pelimpahan kegiatan itu sudah dilimpahkan. Kalau memang sepanjang ada KPA, silakan itu dituju KPA-nya siapa, dan pastinya Bapak Ibu KPA itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dalam artian KPA itu bukan dimaknai adalah asistennya PA, tetapi KPA ini ketika itu sudah dilimpahkan dari PA sebagian kewenangannya kepada KPA, dia juga ada yang membantunya, yaitu adalah BPP-nya. Jadi KPA dan BPP itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang juga seringkali kendala di teman-teman daerah. Seringkali kami melihat dalam prosesnya, ketika teman-teman daerah itu ada pelimpahan kepada KPA di SKPD-nya, ternyata KPA-nya itu dia berdiri sendiri. Dia tidak dibuatkan BPP-nya, tidak ada mungkin PPK di SKPD-nya. Nah, ini sehingga yang banyak menjadi kendala-kendala untuk bisa memproses kegiatan-kegiatan yang harusnya itu bisa menjadi kewenangannya KPA. Sehingga itu menjadi kendalanya banyak terkendala tidak hanya di pelimpahan kegiatan, tetapi juga terkait dengan akun yang dibuat tadi, ini juga harus diperhatikan. Nah, untuk akun kalau misalnya ternyata PA-nya itu berhalangan ya, pasti otomatis kan nanti dia juga menunjuk siapa PA-nya penggantinya. Misalnya seperti itu. Pasti kan mungkin bisa jadi ada PLT-nya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di PLT-nya nanti ada, entah misalnya kasusnya PA-nya itu pensiun misalnya. Dia menunjuk PLT-nya sebagai PLT kepala dinasnya, ditunjuk sebagai PLT untuk bisa menjalankan fungsi PA-nya. Silakan nanti itu diganti akun PA-nya yang mungkin sudah memasuki jabatan pensiun tadi, diganti terlebih dahulu di akun penganggarannya. Kenapa? Karena akun PA dengan akun BUD itu dia hanya dua akun itu saja yang mengalir dari penganggaran. Tetapi di lain itu, akun dari kuasa BUD, akun bendahara, akun PPTK, akun KPA itu yang murni dibuatkan di penatausahaan. Tetapi kalau untuk akun PA dan akun BUD itu memang dia mengalir dari SIPD sebelumnya, SIPD perencanaan dan penganggaran, sehingga dia memang betul-betul mengalirkan data tadi dari perencanaan penganggaran ke penatausahaan.
sehingga itu bisa dimungkinkan untuk disesuaikan. Jadi prinsip ini sudah kami perbaiki, Bapak Ibu. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah kita update. Kayak contoh juga mungkin GU dulu Bapak Ibu masih melihatnya itu masih satu persatu, sekarang itu sudah bisa kita jadikan gelondongan di dalam proses pembuatan SPP GU-nya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu membuatkan dari LPJ-nya itu satu persatu, tapi dari LPJ nanti itu walaupun masih satu persatu, tapi dalam pembuatan proses SPP GU-nya itu bisa langsung klik semua dokumen LPJ-nya, nanti bisa dibuatkan dalam satu dokumen SPP GU, sehingga tadi sudah kami kan ada beberapa update yang sudah kami sampaikan, sehingga nanti kalau memang ternyata Bapak Ibu merasa perlu ada update lagi, Pak, ini kayaknya butuh ada fungsi ini, Pak, ya, karena mungkin di dalam regulasinya ini dimungkinkan dan di SPD-nya mungkin belum tersedia. Nah, itu tolong disampaikan kepada kami. Nanti mungkin bisa kami sampaikan ke teman teknis, apakah mungkin dikiranya bisa diakomodir atau tidak, nanti kami akan melihat lagi seperti itu. Mungkin itu, Bu, izin. Baik, Pak Junianto, terima kasih. Cukup ya, kita lanjut ke Kota Solok. Tadi ada Ibu dari Bapeda yang sudah siap untuk menyampaikan. Silakan, Ibu. Ya, makasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indah, ini alhamdulillah untuk Kota Solo kita untuk perencanaan 2022 kita sudah closing di SIPD, Bu. Walaupun dengan beberapa persoalan mungkin. Satu lagi Bu, untuk perubahan 2022 Bu, kita ada persoalan. Perubahan 2021. Jadi ketika kita mau masuk tahapan perubahan 2021, kita disuruh meng-closing itu dulu Bu, close pergeseran. Sementara dari BKD juga masih proses pergeseran mungkin untuk istilahnya karena kita pakai Simda mungkin untuk biar mungkin di penyesuaian untuk KPPS perubahan 2021 juga. Jadi mungkin kita minta solusi Bu, gimana cara kita untuk perubahan karena di 2021 kita cuman memakai SIPD untuk perencanaan Bu. Jadi untuk manual pun kita juga bingung nanti, soalnya setelah RKPD kita sudah 2 kali pemutakhiran, jadi kita bingung juga matrik kita seperti apa. Jadi mungkin kita minta solusi dari Pusdatin untuk bagaimana kita bisa buka tahapan untuk perubahan RKPD tahun 2021. Mungkin itu aja Bu Indah, makasih. Mungkin ada tambah-tambah. Bu Indah, Ya, mungkin ada dari yang lainnya, dari ya. Solok. Ya. Langsung Semeng. Baik, Ibu. Kamera. Saya Kamar remote deh. langsung saja Bu ya. Silakan Pak. Ini kemarin kita di RKPD 2022 Ibu. Kebetulan ada salah satu kepala dinas yang pensiun. Terus kan ada PLT-nya. Jadi ada salah satu dinas yang dijabat oleh ada 2 dinas yang dijabat oleh 1 orang pejabat. Jadi ketika dinas itu login bersamaan kan tidak bisa Ibu. Jadi kami kemarin ya inisiatif saja di sini mengganti NIP-nya. Apakah seharusnya kan bisa secara teknis ya, cuman karena kemarin kita takut-takut juga, ya terpaksa kita ganti aja orang yang sama berbeda NIP gitu. Takutnya nanti kedepannya untuk tahapan selanjutnya tidak bisa lanjut ini. Jadi kemarin untuk sementara kita sudah RKPD 2022 sudah penetapan dengan mengganti NIP. Itu yang pertama Bu ya. Terus yang kedua masih sama mungkin dengan Pekanbaru tadi terkait dengan POKIR. Kita sudah menerima POKIR DPRD dan sudah kita teruskan ke OPD. Di OPD kemarin ada beberapa yang sudah diterima sehingga masuk di Ranger. Cuma tahapannya di aplikasi SIPD, Bu. Di SIPD ketika sudah diterima oleh OPD, yang masuk kan hanya uangnya saja, Ibu. Jadi outputnya tidak masuk, harus diketikkan secara detail oleh OPD. Ada OPD yang mengetikkan dan ada yang tidak.
Sementara sekarang posisi kita sudah penetapan RKPD, sehingga Renja dan RKPD kan sudah selesai, Bu. Apakah dibolehkan nanti di tahapan KUA PPA untuk menambah kerincian terkait dengan pokir ini, Bu? Kemudian terkait juga dengan mungkin usulan warga, usulan masyarakat, kita kemarin karena proses tetap berjalan, kita mengusulkan saja ke OPD agar langsung menambahkan saja di output Renja mereka terkait dengan usulan-usulan masyarakat yang telah dibahas melalui tahapan musrenbang kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kota. Karena secara sistem kemarin kita di kota juga masyarakat belum siap, sehingga kita menginputkan usulan masyarakat menggunakan akun lurah, Bu. Akun lurah. Jadi ketika verifikasi ada beberapa verifikasi yang terlewat. Baik Ibu, mungkin itu 3 dari saya untuk sementara. Nanti dalam perjalanan kalau ada tambahan mungkin saya akan tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari Kota Solok? Mungkin dari BPKAD-nya atau kayaknya Solok ada yang bergabung banyak ya. Bapak Ibu dari Solok ada lagi yang mau ditambahkan? Sebelum direspon oleh Kemendagri dari BKD. Silakan Pak. Ya, silakan Bu. Iya Bu, makasih Bu. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ini Bu, terkait dengan penata usahaan kami dari Kota Solok ingin menanyakan, yaitu yang Bu Neni ya. Tentang Pak John. Wah, Bu, wah ini udah biasa sering diskusi, Bu. Ya, ini kemarin ada nanya sama Pak John. Bu, lanjut, Bu. Tentang pelimpahan GU-nya yang dilaksanakan oleh BP itu 2 kali. Sehingga UP-nya setelah kami lihat di BKU-nya itu double jadinya. Yang semulanya UP-nya itu misalnya 85 juta, jadinya 170 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu yang ada di OPD dalam hal penata usahaan. Kalau di GU kami alhamdulillah udah bisa, ada beberapa kali OPD udah bisa melaksanakannya beberapa kali GU. Dan kalau karena kami di Kota Solok, Bu, ya, Pak Jun dari dulu udah sering konsultasi dengan Pak Jun, ada beberapa penginputan data yang mesti dihapus karena waktu itu istilahnya coba-coba dulu deh, ada beberapa OBD yang mau dihapus, terus gimana nanti jalan keluarnya Pak Jun ya. Nah, terus yang ketiga mungkin ada dari pergeseran anggaran. Sebentar ya Bu ya, mungkin buka lagi. Ini ada Bu Kabit Anggaran. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf nih Bu, kita ganti-ganti orang. Nggak apa-apa. Ya, mungkin saya langsung aja Bu. Sekarang kan kita udah pergeseran anggaran yang ketiga, tapi kita belum bisa mengunci pergeseran pertama karena kita terkendala dengan penatausahaan untuk penerimaan dan itu belum bisa dituntaskan begitu. Jadi apa solusinya? Bagaimana supaya kita bisa mengunci di pergeseran 1 biar bisa lanjut ke pergeseran 2 dan seterusnya gitu. Mungkin itu aja dulu Bu untuk pergeseran anggaran. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Kota Solok. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Junianto. Baik Bu. Ya. Izin, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga yang saya juga rangkum juga di sini. Mungkin dari awal dari perencanaan tadi ya, untuk membuka jadwal perubahan RKPD pada posisinya sedang pergeseran ya Bu ya, izin ya? Seperti itu ya Bu ya? Baik, jadi gini Bu, prinsip secara pembukaan jadwal Bu itu tidak bisa saling bersamaan Bu. Artinya nanti kalau ketika itu nanti jadwalnya dibuka secara bersamaan, pasti nanti akan bersinggungan atau nanti akan menjadi kayak semacam tumpang tindih dan itu akan berdampaknya datanya nanti akan menjadi bermasalah seperti itu. Jadi
Ibu memang ini harus dipilih salah satu dulu prosesnya. Mana yang mau diproses itu harus dipastikan dulu apakah mau pergeseran atau mau langsung saja diakomodir di dalam perubahan RKPD-nya. Karena tadi mekanismenya ini tadi dalam jadwal yang mungkin dalam waktu yang sama, tapi tidak dimungkinkan untuk dua proses saling bersamaan seperti itu. Karena pasti nanti pergeseran Bapak Ibu yang sudah lakukan ini, apalagi rencananya mau pergeseran yang ketiga ya Bu ya, kalau saya nggak salah ya. Yang ketiga ya Bu ya, itunya pergeseran Anda. Kalau pergeseran yang mau berubah yang ketiga ya. Nah, ketika ini pergeseran, pasti nanti pergeseran 1, pergeseran 2, dan pergeseran 3 itu pasti nanti akan diakomodir di dalam perubahan RKPD juga, Bu. Nanti dan dalam perubahan APBD-nya. Artinya perubahan APBD itu kan nanti dasarnya adalah perubahan RKPD. Kan seperti itu. Nah, jadi prinsipnya kalaupun misalnya mau seperti itu, kalau kami sarankan Ibu prosesnya selesaikan terlebih dahulu proses pergeseran yang ketiganya. Jangan Ibu nanti ujuk-ujuk tahu-tahu membuka jadwal yang perubahan RKPD. Jangan Bu. Kalau kami sarankan, kalau memang Ibu sudah membuka jadwal pergeseran yang ketiganya, sudah terlebih dahulu membuka, itu dioptimalkan terlebih dahulu, prosesnya diselesaikan dulu pengikutannya sejauh mana proses pergeseran anggaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nanti tinggal bisa ditutup lagi jadwalnya, di close, langsung ditetapkan. Nanti kalaupun mau membuka jadwal perubahan RKPD silakan. Sepanjang jadwal tadi pergeserannya itu sudah diselesaikan terlebih dahulu. Prinsip di dalam sistemnya itu tidak bisa diakomodir dalam dua jadwal yang bersamaan itu dibuka dalam satu waktu yang sama seperti itu. Misalnya tadi ada pergeserannya, Ibu juga mau akomodir, di satu sisi mungkin perubahan jam Bapak Ibu juga mau mengakomodir, padahal timingnya dan secara tanggal waktu pelaksanaannya mungkin bersama. Nah ini yang tidak dimungkinkan. Jadi harus dipilih salah satu, mana apakah pergeseran atau mau langsung diakomodir dalam perubahan RKPD-nya seperti itu. Nah terus juga di dalam nih untuk penyusunan RKPD 2022 nih tadi informasinya juga ada kepala dinasnya yang pensiun, sehingga nanti dimungkinkan dia ada salah satu kepala SKPD ditunjuk sebagai mungkin PLT-nya ya Pak ya, PLT dari kepala dinas yang pensiun tadi. Nah, ini dimungkinkan Pak untuk bisa diakomodir. Jadi Bapak jangan mengganti NIP-nya yang dari PLT tadi. Jadi nanti statusnya misalnya contohnya si A, Bapak A itu sebagai kepala SKPD dinas pendidikan, misalnya katakanlah seperti itu. Nah, dia ditunjuk sebagai juga PLT di dinas kesehatan misalnya. Karena dinas kesehatan mungkin PA-nya atau mungkin dinas lainnya itu dia mungkin sudah pensiun. Nah, ketika dia ditunjuk sebagai kepala dinas PLT menjabat PLT di dinas yang lainnya, itu nanti statusnya Bapak Ibu bisa dipilih di akunnya itu adalah sebagai PLT. Sehingga nanti dia tidak akan bersinggungan. Nah, ketika pun nanti sudah Bapak Ibu login lagi dari awal di penganggarannya, itu nanti akan muncul informasinya, notifnya. Karena apa? Karena akun PA itu kan masuknya nanti dengan menggunakan NIK. Itunya, username-nya. Nah, ketika nanti sudah diakses, sudah Bapak Ibu sudah login ke dalam SIPD-nya, nanti di dalam proses di SIPD penganggaran nanti akan muncul dua informasi. Bapak Ibu mau pilih ke SKPD yang sebagai PLT-nya, atau Bapak Ibu mau mengakses sebagai SKPD strukturalnya. Nanti itu ada dua pilihannya Pak. Jadi akan ada notifnya nanti seperti itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengganti NIP-nya yang untuk mengakomodir tadi sebagai PLT-nya, jangan Pak, karena NIP itu kan nggak mungkin satu orang itu memiliki NIP yang berbeda, akan memiliki NIP yang dua atau memiliki dua NIP kan seperti itu. Pasti satu orang itu akan memiliki satu NIP kan seperti itu. Nah ini sehingga kalau tadi saran kami jangan diganti NIP-nya, tapi tadi nanti pilihannya itu nanti di sana sebagai PLT Pak itu nanti ada pilihannya seperti itu. Sehingga nanti ditunjuk PLT-nya itu dia statusnya di SKPD yang mana, nanti tinggal di settingnya dirubahnya di SKPD tersebut. Nah terus juga ini tadi pokir DPRD dan draft ini kan sudah disampaikan kepada SKPD-nya ya. Silakan tadi berarti kan prinsipnya ini seperti yang tadi teman-teman di Pekanbaru juga bahwa pokir-pokir sepanjang itu pokirnya sudah diparipurnakan oleh Dewan dan sudah disahkan dalam
keputusan paripurnanya sebagai atas hasil pokirnya DPRD, dan itu nanti bisa dimasukkan supaya nanti bisa dimasukkan atau diakomodir di dalam SKP untuk di dalam APBD-nya. Tadi yang seperti sama juga kita sampaikan diskusi dengan teman-teman di Pekanbaru, artinya nanti dari proses awalnya sekretariat DPRD itu nanti yang mengakomodir pokir-pokir tadi nanti disampaikan kepada kepala Bapeda, nanti kepala Bapeda dari situ TAPD perencanaan nanti yang men-share ke masing-masing SKPD-nya supaya nanti bisa dimasukkan atau di-input ke dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya terkait, sehingga nanti pokir-pokir yang sudah masuk tersebut itu juga sudah bisa dimasukkan, sudah bisa diakomodir di dalam program kegiatan di masing-masing SKPD-nya, sehingga seperti itu. Dan kalau bisa tadi yang sudah kami wanti-wanti juga, jangan sampai nanti ada yang terlewat, ada yang tertinggal, atau mungkin kurang input. Nah, ini yang bisa terkendala nanti dengan dewannya, kalau sampai nanti dia menanyakan dengan pokir saya mana ketika nanti pas dilihat tidak ada, ataupun tidak terinput, atau kurang input, nah ini akan menjadi kendala lagi dalam proses penyusunannya. Nah, dampaknya nanti dalam KUAP PPAS itu tadi informasinya juga akan ditambahkan terhadap dengan rincian belanjanya. Silakan Pak. Nah, prinsipnya rincian belanja pun sebetulnya itu Bapak Ibu bisa menambahkan atau menginputnya itu di dalam proses RKPD-nya. Itu sebetulnya pilihan atau opsi bagi teman-teman daerah apakah mau rincian belanja itu dimasukkan di proses di RKPD-nya atau mau dimasukkan di dalam proses penyusunan KUAP PPAS-nya. Karena kami pernah ada beberapa diskusi juga dengan teman-teman daerah, kebetulan Bapedanya juga sangat bagus dalam proses penyusunan APBD-nya. Beliau itu salah satu itu kepala badan Bapedanya, itu beliau malah rincian belanja itu pun rinciannya itu sudah dimasukkan di dalam proses RKPD-nya. Karena beliau itu pada saat diskusi dengan kami melihat kami biar secara kebijakan itu antara perencanaan, penganggaran itu nanti sampai dengan pelaksanaannya pun nanti dia sudah inline dari proses perencanaan, sehingga nanti di dalam proses KUAP PPAS-nya itu nanti tidak bisa dirubah kembali, sehingga tidak bisa disesuaikan kembali. Karena apa? Karena sudah dikunci dari awal, sudah disesuaikan dengan program kegiatannya yang sudah dimasukkan di dalam proses RKPD-nya seperti itu, sehingga nanti benar-benar dari RKPD-nya itu mulai dari program kegiatan, subkegiatan sampai dengan rincian belanjanya itu nanti dibawa ke dalam proses KUAP PPAS itu nanti sudah inline semuanya, sehingga seperti itu. Walaupun juga banyak yang daerah juga yang melakukan penginputannya itu rincian belanjanya itu di tahapan proses KUAP PPAS. Kenapa? Karena rincian belanja itu kan nanti dalam rangka mendukung output yang akan dicapai dari program kegiatan atau subkegiatan dari tadi di masing-masing SKPD-nya, sehingga nanti belanja-belanja pendukung tadi apa yang mungkin dibutuhkan dalam rangka pencapaian output program kegiatan atau subkegiatan tadi itu mungkin bisa dirumuskan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing SKPD-nya. Nah, cuma yang kami tekankan jangan sampai nanti dalam proses penginputan rincian belanja ini prosesnya itu jangan hanya keinginannya dari SKPD, tapi memang betul-betul apa yang menjadi kebutuhannya dari SKPD. Karena prinsip penyusunan APBD itu adalah prinsipnya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bukan menjadi keinginannya. Pasti kalau keinginan dengan kebutuhan pasti berbeda. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan seperti itu. Nah, pun juga tadi yang mengkaitkan lagi juga dengan OPD-nya itu menambahkan usulan dari musrembangnya, karena tadi ada usulan dari masyarakat yang mungkin belum bisa dibuatkan akunnya, walaupun sebetulnya sudah dimungkinkan akun untuk kelompok masyarakat itu dibuatkan akunnya untuk bisa menyampaikan aspirasinya juga atau usulannya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin menjadi kebutuhan dari si kelompok atau perwakilan dari perwakilan masyarakat tadi untuk bisa disampaikan ke dalam proses APBD-nya, sehingga nantinya itu bisa diakomodir di dalam APBD-nya. Apakah nanti bisa dituangkan baik itu melalui belanja hibah atau mungkin belanja bansos atau belanja lainnya dalam program kegiatan yang semestinya, itu tinggal bisa disesuaikan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang sementara ini itu masih menggunakan akun atau masih melakukan akunnya inputnya tadi dengan akun lurahnya atau mungkin di kecamatan atau kelurahan setempat, silakan saja, itu tinggal nanti disesuaikan saja. Walaupun tadi kami sampaikan
sebetulnya itu dimungkinkan untuk dibuatkan akun dari si kelompok masyarakat tadi, seperti itu. Nah, terus juga nih lanjut terkait dengan adanya pergeseran anggaran yang tadi sudah disampaikan. Tadi yang Bu Teddy sudah sampaikan juga memang betul Bu, di UPIN-nya itu yang kemarin yang kita sudah kami cek juga di dalam aplikasinya, GU-nya itu kemarin sebetulnya sempat ada kendala, ada satu mekanisme yang di-jumping sebetulnya. Nah, kami waktu itu menyarankan kalau bisa ini jangan di-jumping. Kenapa? Karena pasti kalau ada satu mekanisme di dalam SIPD itu ada yang terlewati, mohon maaf, mungkin di-jumping atau mungkin langsung tidak sempat, bukan tidak sempat ya, mungkin tidak terproses seperti itu, ini tolong diinfokan ke kami supaya nanti kami bisa melakukan pendampingan untuk melakukan perbaikannya seperti apa. Karena tadi tidak ketika satu mekanisme yang dilompati, pastinya nanti akan ada proses berikutnya itu yang menjadi terhambat atau akan menjadi kendala. Nah, ini yang tolong mungkin tolong juga diperhatikan teman-teman tidak hanya di Kota Solok, mungkin di tempat daerah lain. Dalam proses di SIPDC tolong sesuai dengan mekanisme yang sudah kita siapkan di dalam alurnya, mulai dari SPP, SPM, SP2D, limpahan sampai dengan DLPJ-nya itu nanti bisa kita input sesuai dengan tahapan masing-masing seperti itu. Nah, ini pun juga kalau terkait dengan pergeseran yang ketiga, ini mungkin karena ada penatausahaan penerimaan yang belum optimal, nanti mungkin akan kami cek lagi Bu, karena memang kalau di penatausahaan di penerimaan itu untuk yang di pendapatan bukan yang di pembiayaan, tapi kalau yang pembiayaan informasinya katanya sudah ada update-nya. Tapi kalau untuk yang di pendapatan itu memang ini kami sementara ini untuk di penatausahaannya masih sebatas hanya penegasan ketika pemerintah daerah itu menerima pendapatan atau menerima penerimaan dari pajak atau retribusi terkait itu di dalam masing-masing SKPD-nya, sehingga hanya nanti dia sebatas membaca atau mencatat uang yang masuk di dalam RKUD-nya, berapa besarnya pajak yang diterima atau berapa besarnya retribusi diterima atau lain pendapatan daerahnya yang lain, itu yang sudah masuk ke dalam masing-masing SKPD. Mungkin masih sebatas seperti itu. Memang belum sepenuhnya mengakomodir untuk di penatausahaan penerimaannya itu seperti tahapan di penatausahaan pengeluaran. Tapi nanti ini akan coba kami koordinasikan kembali dengan teman-teman di sistem dengan tim teknis kami. Kalau memang nanti kendala ada di penatausahaan penerimaan, nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di penerimaan. Mungkin itu, Bu. Baik. Izin Pak Jun, ada tambahan sedikit boleh? Silakan Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, nggak lihat Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Siap. Izin Bu, nambahkan sedikit aja. Mohon maaf, saya masih di jalan. Oh iya, silakan. Tadi sebenarnya sudah lengkap sekali Pak Jun. Ibaratnya udah kayak Indomaret Pak Jun, lengkap banget penjelasannya. Nah, cuman dari awal mungkin yang terkait pergeseran dan perubahan itu memang sudah disampaikan secara utuh oleh Pak Jun. Jadi kenapa harus pergeseran itu harus diselesaikan dulu? Karena pergeseran itu akan menjadi data awal untuk inputan, bukan data pembanding ya. Data awal untuk inputan yang akan kita pergunakan saat membuat RKPD perubahan. Nah, jadi kalau misalnya data awalnya masih geser-geser, nah otomatis kan kita masih belum bisa dapat tuh. Makanya di SIPD itu dikunci. Jadi pergeserannya harus dikunci dulu, maka pada saat kita buat RKPD perubahan akan muncullah data awal berasal dari pergeseran terakhir. Itu data inputan. Tapi kalau data pembanding Pak, angka sebelum dalam cetakan itu akan refer kepada APBD murni, seperti itu. Lalu yang kedua terkait PLT. Memang bisa Bapak izin dengan metode yang Bapak tadi pergunakan, yaitu mengganti NIP-nya, misalnya yang belakangnya 1001, 1002. Tapi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Jun, ada 2 akun yang akan terbawa pada penatausahaan. Nah, memang kalau kita sampai di level perencanaan dan anggaran sampai APBD jadi, saya yakin nggak ada masalah, Pak. Walaupun nanti di RKA mungkin kita bisa lihat juga akan timbul permasalahan, yaitu NIP yang keluar berbeda. Tetapi di penatausahaan ini itu membutuhkan
dia menarik data dari data anggaran, yaitu 2 user, yaitu user BUD dan user PA. Nah, ini kita bisa terbayang kalau misalnya nanti ada nama yang sama dengan 2 NIP yang berbeda. Itu otomatis dokumen yang nanti terbawa pada perusahaan itu juga akan salah jadinya. Nah, jadi sarannya seperti apa, Pak? Sarannya itu adalah tetap dijadikan PLT. Adapun kalau akun kepala dinas atau kepala SKPD ini hanya dipergunakan untuk memvalidasi rincian belanja aja. Jadi kalau misalnya Pak kami ingin menambahkan subkegiatan atau merubah subkegiatan itu bisa dengan menggunakan akun eselon 3-nya, yaitu kabit atau setara kabit. Jadi silakan, memang ada waktunya, bukannya harus gantian ya. Harus gantian itu pada saat untuk memvalidasi saja, memvalidasi rincian belanja di proses perencanaan anggaran. Tetapi selebihnya itu bisa dilaksanakan oleh akun eselon 3 dan akun eselon 4 masing-masing perangkat daerah. Nah, itu yang terkait akun. Terus sudah ya tadi terkait perencanaan anggaran, hanya terkait pergeseran ya. Pergeseran sudah selesai juga dijelaskan oleh Pak Jun, silakan diselesaikan sampai pergeseran 3, Ibu. Penatausan penerimaan itu silakan diinputkannya sambil berjalan juga nggak masalah sepertinya ya. Jadi Pak Aji, suaranya hilang. Pak Aji, mungkin karena di jalan ya, sinyalnya agak terganggu. Oke, Ya. Sepertinya Pak Ajinya malah live. Mungkin ada tambahan dari Pak Yanuar. Ada Pak Yanuar juga di sini. Pak Yanuar. Selamat siang, saya gabung sama Yanuar ini. Andra, Bu. Oh iya, Pak Andra, silakan. Ya. Mungkin Jadi, ada yang mau ditambahkan. Saya hanya tadi menegaskan yang Pak Aji sampaikan. Pak Jun tadi benar sih. Kalau saya lihat sudah jelas lah penjelasannya, dan mungkin perlu direkap Pak Jun. Apa tadi jadi poin-poinnya, biar nanti bisa langsung menjawab apa yang dipertanyakan oleh rekan Pemda tadi. Ya, memang banyak pertanyaan akhir-akhir ini terkait apakah bisa dilakukan secara bersamaan antara RKPD perubahan dengan pergeseran anggaran. Nah, penguatannya adalah memang, Bu, itu adalah suatu karena kami menganut konsep data mengalir, memang tidak bisa dilakukan secara bersama. Tapi bukan berarti itu menghambat pergeseran. Kami paham pergeseran itu dilakukan karena memang adanya suatu kondisi yang harus mendesak dilakukan. Nah, sedangkan RKPD perubahan itu sequence yang memerlukan waktu. Jadi memang harapannya adalah apabila masih ada pergeseran, dahulukan dulu pergeserannya. Karena memang dari sisi regulasi, perubahan APBD itu memiliki waktu batas paling akhir itulah 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran. Ya, berarti sampai dengan 30 September ya. 30 September itu batas paling akhir. Sehingga memang sequence-nya pasti akan lebih lama daripada kalau pergeseran. Biasanya pergeseran itu dilakukan karena memang ada suatu hal yang perlu dieksekusi secara cepat. Jadi harapan kami memang kalau ada harus berkoordinasi, makanya kami sampaikan dari awal kemarin diskusi dengan rekan pemerintah daerah, memang antara Bapeda dengan BPKAD harus berkoordinasi dengan intens dengan kuat, ya, supaya jangan sampai nanti tahu-tahu Bapedanya buka RKPD perubahan, padahal di satu sisi teman-teman keuangan masih ada hal-hal yang perlu dieksekusi secara cepat melalui pergeseran anggaran. Nah, ini jadi saya kira memang perlu ada satu check and balance antara keuangan dengan Bapeda, sehingga jangan sampai nanti atau bahkan Bapeda mau buka padahal di keuangan lagi ada pergeseran, pasti dibilang jadwal anggaran masih terbuka. Jadi saya kira memang itu konsepnya yang disiapkan, sehingga jangan bukan berarti SIPD-nya menghambat, tapi memang karena kami melihat dari sistemnya, datanya data mengalir, jangan sampai nanti RKPD-nya sudah jadi, padahal di satu sisi tadi Pak Haji sampaikan pergeseran jauh deviasinya antara RKPD perubahan draftingnya awalnya. Nah, memang konsepnya adalah begitu nanti pergeseran selesai, angka terakhir atau data terakhir atas pergeseran itu akan menjadi database awal dalam proses penyusunan RKPD-nya. Ya. Ini yang perlu kami sampaikan sehingga bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Terkait pokir dan sebagainya, saya kira juga sudah beberapa diskusi disampaikan bahwa memang ada nanti setelah disetujui atau divalidasi oleh Setwan, ya selaku akun Setwan, nanti itu akan terchanneling kepada Bapeda.
Nah, Bapeda memang di sana nanti akan melihat SKPD mana yang selaras dengan program prioritas yang ada, karena di pasal 178 Permendagri 86 itu jelas dinyatakan bahwa pokok-pokok pikiran itu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah di tahun itu. Ya. Nanti Bapeda akan men-channeling ini ke SKPD mana, bentuknya apa. Jadi saya kira flow-nya memang sudah di sana, dan saya kira memang kenapa pakai sistem supaya ada jejak digitalnya. Benar nggak diajuinnya kapan? Peruntukannya apa gitu ya. Nah, sehingga memang harus dikawal oleh rekan-rekan Bapeda bahwa pokirnya harus terinput di SIPD. Dan saya kira juga untuk modul perencanaan dan penganggaran, beberapa dari stakeholder sudah meyakini bahwa sudah tidak banyak permasalahan yang berarti gitu ya, sehingga tidak ada excuse kalau memang untuk perencanaan penganggaran itu diharapkan rekan-rekan Pemda mengimplementasikan penuh SIPD. Nanti masalah yang penatausahaan, saya kira karena ini saya kira terima kasih nih, saya belum sempat prolog tadi nih Bu, karena langsung merespon. Saya terima kasih sama Bu Indah, Pak Alwis CS, Pak Dev ya, selalu memfasilitasi. Ini sudah yang ketiga, saya kira terima kasih. Mohon maaf tadi di awal kami tidak bisa langsung bergabung karena kegiatan rutin. Jadi saya kira inilah bentuk sinergi antara Dagri dengan Apeksi. Terima kasih. Ini udah yang ketiga dan saya kira nanti kendala yang tadi ada GU 2 kali itu bisa kita cek ke dalam. Nanti tindak lanjutnya saya kira rekan-rekan Pemda yang terkait bisa langsung menghubungi tim IT kami untuk mendapatkan respon lebih cepat lagi. Itu mungkin Bu Indah tambahan dari kami, mungkin nanti Pak Yanwar juga sudah bisa bergabung. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih Pak Andra sudah sempatkan hadir di kesibukannya. Baik, nanti Pak Yanwar mau menambahkan atau kita lanjut ke kota lain dulu? Cukup dulu Bu. Baik, saya lanjutkan dulu ke kota ini, masih ada beberapa kota lain Pak. Saya lanjut ke kota, sebentar, Payakumbuh ya, kota Payakumbuh silahkan. Bapak Ibu dari kota Payakumbuh silahkan Pak atau Ibu. Silakan dari kota Payakumbuh. Atau kira-kira sama ya persoalan atau pertanyaannya dengan kota yang sebelumnya. Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Safwal, Kepala Badan Keuangan Kota Payakumbuh. Mungkin informasi aja kepada teman-teman semua, kalau untuk Kota Payakumbuh, sistem SIPD untuk perencanaan maupun untuk perencanaan penganggaran itu insya Allah sudah bisa menggunakan SIPD. Dan posisi hari ini kami sudah menyampaikan RKPD 2022 ke DPRD dan itu sudah tahap rapat kerja sekarang. Kemudian untuk RKPD perubahan 2021 itu kita pendekatannya rincian belanja. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai juga di-entry oleh user-user SKPD terkait. Jadi intinya untuk SPD khusus untuk perencanaan dan penganggaran itu alhamdulillah bisa kita sepenuhnya pakai SPD. Kemudian untuk penatausahaan keuangan belanja masih tertatih-tatih, kawan-kawan di Kemendagri sudah tahu semua permasalahannya, kita sudah hampir tiap hari kirim. Sebelum terakhir itu permasalahan-permasalahan terkait dengan teknis penatausahaan keuangan, baik belanja maupun pendapatan. Dan yang juga mungkin harus disiapkan cepat oleh kawan-kawan Kemendagri juga dikaitkan dengan akuntansi dan pelaporan. Karena sekarang semester 1 tahun anggaran 2021 itu sudah selesai, sudah habis. Akibatnya kalau dari SIPD sekarang itu kita nggak bisa memakai SIPD untuk pelaporan, harus memakai sistem lain. Ini penatausasan belanja, apalagi pendapatan seperti yang disampaikan Pak Yanwar tadi juga, itu hanya baru kita menggunakan SPD itu hanya untuk
entry data realisasi pendapatan. Ini ada rekap laporan per bulannya. Nah, jadi apa namanya, mungkin ke depan juga perlu juga dipikirkan bersama. Misalnya tadi sekarang kan harusnya udah di tahapan perubahan penyusunan RKPD perubahan. Tetapi karena pemerintah kita masih dalam kondisi harus menangani pandemi COVID-19, penanganan dampak sosial dan ekonomi, dan di beberapa daerah yang status PPKM-nya darurat, kan Inmendagri nomor 21 sekarang, nomor 21, 22, itu kan dalam hal program kegiatan terkait untuk penanganan COVID dan serta JPF tidak memadai, kita kan boleh pakai BTT sesuai dengan Permen 39 itu tahun 2020. Artinya kalau Pemda sudah masuk di tahapan penyusunan perubahan RKPD, kemudian ada kebijakan itu lagi, termasuk kita melakukan pergeseran anggaran dulu sebelum kita menggunakan RKPD perubahan. Jadi kawan-kawan mana yang udah terlanjur, saya ketik ulang gitu, ketik ulang lagi. Jadi ke depannya kalau bisa nanti apa namanya sistem juga mengakomodir kondisi-kondisi tersebut. Jadi harapannya kepada tim di Pusdatin dan di Ditjen Keuangan Daerah agar lebih cepat menyelesaikan terlebih apa namanya syuting terhadap kaitannya dengan penguasaan dan pelaporan di SPD. Mungkin itu aja Bu Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi dari Payakumbuh? Mungkin dari Bapeda atau yang lainnya? Cukup? Sepertinya Payakumbuh lancar-lancar saja ya, Pak. Bentar, Bu. Ini ada tambahannya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Bu Indah. Ya. Mungkin ada sedikit mohon bantuan, ini sifatnya kita dari Payakumbuh yang dari Bapeda. Jadi secara umum dan secara globalnya situasi di Kota Payakumbuh telah disampaikan oleh Bapak Kaban BKD barusan. Kami dari Bapeda mungkin ingin bertanya sedikit beberapa permasalahan yang kami hadapi dalam perencanaan di tahapan perencanaan di SIPD. Yang pertama yaitu terkait dengan saat menginput indikator RPJMD itu ketika kita sudah melakukan penginputan indikator program di RPJMD, namun saat penginputan di Renstra, indikator program itu tidak langsung berubah di Renstra-nya. Jadi sehingga terpaksa kita menginput 2 kali. Nah, hal ini justru kami khawatirkan tidak sinkron jadinya, padahal seharusnya kan ini otomatis ini masih terjadi di beberapa OPD kami. Kemudian yang kedua, untuk tolak ukur keberhasilan hasil kegiatan itu tidak bisa memuat lebih dari 3 tolak ukur. Padahal ada di beberapa perangkat daerah itu indikator kegiatannya itu lebih dari 3. Sehingga terpaksa kami memilih salah satu sehingga yang bisa masuk saja dulu gitu. Yang penting sekarang yang bisa masuk saja dulu, terinput kondisinya paguynya terinput, nah itu yang dilakukan. Dalam artian kata di perubahan 2021 ini kondisinya memang kita sudah menginput renja dengan memakai rincian RKA, namun kondisi indikator program, kegiatan, dan subkegiatannya itu terutama untuk yang setelah perubahan itu masih kacau, belum bisa kami, dari segi perencanaannya belum bisa kami recommended untuk dipindahkan ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, juga ini terkait dengan capaian program di laporan RKA, itu tidak muncul.
capaian saat kami di perubahan ini kan menginputnya udah detail Bu, udah pakai rincian RKA, tapi capaian programnya tidak muncul gitu. Sementara di saat laporan, kami cetak laporan, capaian programnya kosong, padahal dicetak renjanya sudah muncul. Nah, seperti itu. Kemudian, ini mohon bantuannya mungkin untuk tim IT-nya mungkin Bu. Yang keempat, di laporan renja perubahan, hasil kegiatan dan hasil program sebelum dan sesudahnya sama saja. Padahal kami sudah entry berbeda, tapi di laporannya masih sama saja kondisi awal dan kondisi sebelum. Nah, ini komplain dari perangkat daerah, kami sudah merubah, ini sudah kami ubah, kenapa laporannya masih seperti ini? Nah, komplain seperti ini yang hampir setiap hari kami terima saat ini, Bu, saat mereka melakukan penginputan. Yang kemudian yang terakhir mungkin laporan. Nah, ini masih permasalahan memang banyak di laporan karena kami memang mencek hasil kerja itu di laporan ya Bu. Jadi saat di laporan itu ada yang dempet-dempet, angkanya dempet-dempet, sehingga PD saat memeriksa ini udah betul apa belum ini. Masih dempet-dempet angkanya, baik itu target dan keuangan. Kemudian saat di-convert ke Excel itu juga masih kacau apanya. Saat untuk memudahkan laporan, saat kami coba meng-convert ke Excel, itu juga masih kacau bentuk laporannya. Itu yang untuk 2021 perubahan. Jadi kalau kami melihat sepertinya, padahal di 2020 itu RPJMD dan Renstra yang kami input, sudah 95% atau mungkin udah fix lah yang untuk 2022-nya, Bu. Tapi saat kami melaksanakan perubahan RKPD ini, kami lihat, loh kok RPJMD-nya kosong lagi, kok Renstranya kacau lagi gitu. Padahal itu sudah kami input di tahapan memang di RKPD 2022 kemarin. Apakah memang harus seperti itu? RPJMD dan Renstra ini kami kembali input setiap tahapan tahunnya, karena memang beda tahun kan, beda yang kemarin untuk RKPD 2022 kami milih RK 2022, kemudian di perubahan ini 2021. Kenapa berubah lagi, tidak muncul lagi yang RPJMD dan Renstra yang udah kami input di tahapan 2022, sehingga kami sekarang harus kerja ulang lagi, Bu. Nah, ini padahal tahapan perubahan RKPD ini sempit sebenarnya, waktunya sempit sebenarnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kami harus kerja ulang lagi, mengulang lagi, cek lagi, seperti itu. Nah, ini mungkin contoh bisa yang dempet itu, Bu, seperti inilah laporan yang muncul, sehingga nggak bisa kami baca. Dempet-dempet angkanya. Mungkin bisa ditengok seperti ini, Bu. Ya. Nah, mungkin ini jadi bisa yang ini PD banyak komplainnya. Ya. Kemudian yang untuk 2022 satu lagi, Bu, ini banyak ini yang masalah teknisnya. Itu memang kami sudah meng-close untuk tahapan RKPD 2022, kita sudah masuk ke tahapan penganggaran. Namun kondisinya memang masih ada indikator dan target yang tidak bisa kami rubah. Padahal sudah kami input, saat di laporan munculnya masih yang lama. Itu yang di target Dinas PUPR, kondisinya seperti itu. Inputannya kami sudah betul, sudah kami ulang-ulang, sudah kami ambil salin dari Renstra, tapi saat di laporan munculnya masih yang lama dan tidak bisa dihapus. Karena keterbatasan waktu, akhirnya kami memutuskan sudah kita akhiri saja yang split sedikit ini. Kami tutup close tahapan perencanaan 2022 dan pindah ke tahapan penganggaran. Ini mungkin hal-hal teknis, hal kecil sebenarnya, tapi sangat berpengaruh di kami di daerah. Mohon bantuannya untuk percepatannya. Apakah ini ada banyak bukunya atau gimana? Saya juga kurang paham. Jadi mohon bantunya dari tim IT Pusdatin. Demikian Bu Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dari Bapeda.
Saya rasa sudah banyak ya. Saya serahkan ke Pak Junianto atau mungkin Pak Yanuar, silakan untuk merespon. Silakan Baik, Pak mungkin Junianto atau Pak Yanuar. Silakan Pak. Izin Bu, ini mungkin cukup banyak ya kendala di pelaporan ya. Mungkin kalau nanti di pelaporan nanti coba akan kami cek kembali Bu, dan kami akan coba koordinasikan terkait dengan tadi sudah kami catat juga Bu, kendala-kendala yang tadi disampaikan oleh teman-teman di Bapeda di Payakumbuh terkait dengan pemilihan indikator yang belum bisa menggunakan lebih dari satu indikator untuk di program dan kegiatan, terus juga di perubahan, juga banyak ada beberapa di menu cetakan laporan ya. Ini laporan kayak capaian kinerjanya belum bisa dicetak, laporan perubahannya juga tadi semula dan setelahnya tidak ada perubahan, itu masih aja yang sama. Terus juga tadi di perubahan RKPD masih belum terlihat, dan di RKPD 2022 sendiri pun untuk indikator targetnya walaupun sudah sempat diubah, tetapi di laporan masih memungkinkan indikator dan target yang sama seperti itu. Jadi mungkin nanti dari Pak Yanuar atau Pak Haji nanti mungkin bisa menegaskan kembali, tapi nanti akan coba kami sampaikan Bu, izin dengan teman-teman dan akan kami koordinasikan dengan teman-teman di Pusdatin juga dengan tim teknisnya terkait dengan kendala-kendala khususnya memang untuk di menu laporan. Memang sampai kemarin pun izin juga Bapak Ibu disampaikan untuk menu laporan ini memang ada beberapa reporting juga dari teman-teman daerah, itu masih ada beberapa yang terkendala terkait untuk pencetakan laporan-laporan tadi seperti itu. Jadi mungkin nanti akan sekalian kami coba tindak lanjuti lagi bagaimana untuk proses laporan-laporan tersebut nanti supaya nanti bisa digunakan oleh teman-teman di khususnya di teman-teman di perencanaan dalam rangka nanti untuk di RKPD-nya di 2000, baik di untuk perubahan ataupun untuk yang di 2022. Mungkin ada penambahan dari Pak Haji atau Pak Yanuar, kami silakan. Silakan Pak Yanuar atau Pak Haji. Izin Bu, mungkin nambahin sedikit Bu. Ya, silakan Pak. Baik, minta maaf baru bisa bergabung karena tadi ada arahan pimpinan, arahan lain. Mungkin kalau Payakumbuh, Pak Kaban, salam kenal. Kami kalau Payakumbuh biasanya dengan Bu Cici ya. Saya nggak tahu nama aslinya siapa. Saya Bu Cici tuh biasanya yang nelponin nggak berhenti-berhenti dia kalau ada masalah. Jadi nanti mungkin disampaikan saja lewat tim helpdesk kami, nomor helpdesk kami sudah ada, atau langsung ke Pak Jun juga boleh, atau ke siapapun yang dikenal. Nanti kita bantu selesaikan seperti tadi Bu Neni Kota Solok, yang informasinya GU-nya 2 kali, boleh diinformasikan lebih lanjut, GU-nya tuh yang mana SKPD-nya. Jadi kalau udah teknis, nanti lebih baik kita disampaikan saja Bu ke kami, ke tim helpdesk kami, biar nanti segera kami tangani. Mungkin itu Bu tambahan dari kami. Oke, baik Pak Yanuar. Pak Junianto sudah pertanyaannya sudah terjawab semua Pak? Yang tadi masukan dari Pak Syafwan sudah ya? Bu Indah. Oh iya Pak. Bu Indah, ya. Apa namanya, seperti yang disampaikan Pak Yanuar barusan, semua informasi tentang permasalahan itu sudah kita kirim kok, sudah kita kirim semuanya. Semua yang kita kenal di Kemendagri, semuanya. Pak Haji juga, Pak Yanuar juga, siapa juga, semuanya udah. Ini mungkin daftarnya banyak, juga sudah di screenshot di apa yang bermasalah di sistem dan segala macam. Jadi tolong aja nanti ditugasin. Terima kasih. Ya Pak Kaban, itu tugas berat Ambo Pak Kaban, tenang aja. Ya Pak, siap. Ada lagi Pak Junianto mungkin Pak, sudah cukup ya? Cukup Bu, lanjut saja Bu. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke Kota Batam. Mungkin ada yang mau disampaikan Kota Batam? Mungkin ada pertanyaan atau masukan? Silakan Bapak Ibu dari Batam. Tadi Batam sempat chat bahwa pertanyaannya sama dengan Pekanbaru ya, tapi mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Batam. Tidak ada?
belum ada yang masuk lagi dari kota lain ya, Mas Devi ya? Dari mana? Belum ada, Mbak. Belum ada ya. Baik kalau begitu. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yanuar, Pak Junianto, dan Pak Aji serta Pak Andra bahwa tadi kalau ada pertanyaan yang sangat teknis silahkan mungkin bisa konsultasi langsung, datanya disampaikan, kontaknya tentu sudah ada, kalau tidak ada nanti kita bisa fasilitasi. Kami intinya selalu siap ya memfasilitasi kalau harus misalnya private kota gitu ya, misalnya satu kota tersendiri ingin konsultasi, tapi juga silakan kalau akan berkontak secara langsung. Tentunya daftar kontak yang hadir hari ini dan juga mungkin yang kelas-kelas sebelumnya sudah kami sampaikan juga ke Kementerian Dalam Negeri, dan juga kita akan terus lebih mudah gitu sistem datanya. Jadi nanti kalau mau ada konsultasi misalnya dengan kota tertentu itu bisa kami bantu. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau belum kalau masih ada mau disampaikan sebelum, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi akan ditutup. Mungkin dari Pak Andra atau Pak Yanuar atau Pak Aji dan Pak Junianto ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara ini, kelas konsultasi pada hari ini, Pak? Silakan. Baik, Mbak Indah, makasih. Saya lihat di sini ada, kalau yang kelas ketiga ini kayaknya tim advance semua nih, karena kami lihat juga memang kayak Kota Batam, Kota Payakumbuh, tadi itu saya kira memang ber-SIPD-nya termasuk yang bisa kita katakan sudah bisa jadi trainers lah gitu ya, karena memang beliau-beliau yang hadir di sini termasuk aktif. Saya kira kami apresiasi, terima kasih, tapi kan memang tetap ya, sesuai dengan harapannya adanya kelas komunikasi seperti ini adalah nanti kita bisa membuat rekan-rekan yang terhadir atau tergabung di sini bisa jadi semacam center of knowledge gitu ya, untuk mungkin nanti kalau di Sumbar ada Bu Neni, ada Pak Kaban, Bu Cici, nanti secara teknis itu saya kira bisa kita jadikan sebagai contoh lah, walaupun mungkin secara perekaman masih sana sini ada kendala, tapi saya kira dari willingness beliau-beliaunya cukup baik, Bu. Itu yang pertama. Dari sisi Kepri saya kira Kota Batam, Pak Yusuf CS ini juga saya kira cukup apalagi perencanaan penganggarannya kuat beliau di sana, dan saya kira penata usahanya pun mereka tidak pantang menyerah untuk terus mencoba gitu ya, untuk tahu di mana kesalahan-kesalahannya, di mana kendala-kendalanya. Dan saya kira beberapa Pemda yang tergabung pada hari ini memang yang sedikit banyak sering memberikan kami masukan saran penyempurnaan. Jadi saya kira kalau yang kelas hari ini sih cukup ya, beliau-beliau ini advance lah, menurut kami cukup baik, walaupun memang satu sisi pasti masih ada kendala. Karena memang ini transisi ya, kita akui masih ada transisi. Dan untuk Pak Kaban, Payakumbuh, tadi terakhir kami dengar Pak, memang benar sudah masuk semester kedua, dan saya kira tidak ada alasan lagi untuk kami menahan atau mengaktifkan fitur akuntansi dan pelaporan Pak. Jadi saya kira dalam waktu dekat akan kita aktifkan, karena memang kita melihat dulu dari sisi database-nya sudah terisi belum, karena memang sisi akuntansi dan pelaporan di SIPD itu beberapa kita siapkan secara otomatis. Jadi memang ada 3 skema yang disiapkan jurnalnya, yaitu ada yang memang full otomatis, ada yang semi otomatis, ada yang memang manual. Gitu ya. Jadi kalau memang Pemdanya nggak ngerekam ya nggak akan tertrigger jurnalnya. Gitu. Jadi makanya kita melihat dulu behavior Pemda, perekamannya seperti apa. Untuk yang pendapatan tadi juga beliau sampaikan, saya kira memang prosesnya adalah perekaman Pak, karena kami tidak menjadi ibaratnya aplikasi yang mencatat collecting-nya, tapi kami lebih mencatat kepada reporting-nya. Dan memang harapannya dalam waktu dekat juga akan tergabung dengan BPD, gitu ya, Bank Nagari mungkin, untuk bagaimana sepanjang uang itu sudah terrecord di dalam rekening penerimaan Pemda, itu juga bisa otomatis kebaca angkanya di dalam SIPD. Jadi saya kira terima kasih Bu kepada rekan-rekan Apexi dan kepada rekan-rekan pemerintah daerah yang tergabung pada hari ini. Saya kira ditunggu terus saran penyempurnaannya untuk bisa SIPD ini menjadi lebih mudah untuk digunakan, dan saya kira tetap nanti kita berdiskusi berbasis regulasinya. Ya, kalau memang ada hal-hal yang dirasa Pak ini terlalu bagaimana, sepanjang kita bisa ada pasalnya kita diskusikan, kami terbuka untuk itu. Karena memang ini sistem awal yang saya kira memang pasti perlu penyesuaian di sana sini, dan harapan kami tetap berpegang kepada regulasinya. Ya.
Itu mungkin dari kami, Bu Indah, rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf untuk yang kelas ini saya agak kurang aktif karena memang dari tadi pagi ada beberapa penugasan-penugasan yang harus diselesaikan. Jadi saya kira tadi sudah tergabung Pak Haji, Pak Jun, Pak Yanuar, itu juga saya kira malah yang sehari-hari mungkin berdiskusi dengan rekan-rekan di pemerintahan daerah, manakala ada troubleshooting dengan beliau-beliau. Terima kasih Bu Indah, dari saya mungkin itu. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Ibu. Terima kasih Pak Andra. Oh, ada Bu mau Indah? tambahan Ibu? Ya, dari Kota Solo. Iya. Ini mau menanyakan sama Oke, Pak Andra. silakan. Pak Andra, Ya. terkait dengan ini yang gaji susulan, Pak. Gaji susulan kan kita mekanismenya kan dengan LS biasa nih. Kita laksanakan. Terus kenapa tidak yang digaji, Pak? Karena apa? Kalau kita laksanakan di yang gaji induk, itu bisa juga kita laksanakan di LS biasa. Kok sampai dua-dua kok enggak? Misalnya gaji susulan itu harusnya kan di SPP LS gaji. Kenapa harus di SPP LS biasa? Nah, itu yang jadi pertanyaan Pak, itu yang pertama. Yang kedua, masalah penerimaan, itu hanya mungkin kita nantinya di Kota Solok sih belum kita jalankan untuk penerimaan penatausahaannya, cuman mungkin hanya untuk menginput data record aja, mungkin gitu Pak. Mungkin itu aja Pak Andra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Pak Andra atau Pak Yanuar. Bu, mungkin Pak Andra ditelepon pimpinan barusan. Silakan Pak Yanuar. Jadi Bu Neni, gaji susulan kenapa dibikin di LS yang biasa ya atau non gaji itu Bu ya? Sebetulnya memang kita udah siapkan untuk di LS yang gaji. Mungkin Ibu bisa lihat di sana kan ada pilihan saat upload itu induk maupun perusahaan gitu ya, atau susulan. Nah nanti kita coba belokkan di sana. Terima kasih Bu masukannya. Kami tampung dulu. Nanti kami coba diskusikan baiknya seperti apa. Ya Bu ya. Karena kan pola pikir kita yang penting bisa transaksi dulu. Gitu. Ya Bu ya. Nanti kalau penerimaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Yang pasti Bu Neni makasih banyak sudah banyak kasih masukan ke kami. Jadi Bu Indah, Bu Neni ini salah satu yang aktif juga selain teman-teman Payakumbuh maupun Pekanbaru maupun Batam. Ini selain menyampaikan masalah juga sering menyampaikan masukan-masukan seperti ini. Kalau saran kami jangan patah arang ya Bu ya, terus aja kasih masukan ke kami agar ini menjadi lebih sempurna terus. Mungkin itu tambahan dari kami. Baik. Kalau yang Terima pendapatan kasih. Pak. Bu Neni? Ya, masalah pendapatan tadi Bu gimana Bu? Bagaimana Pak Yanuar pertanyaan tentang pendapatan? Bu Neni? Pak Yanuar masih ada? Di-record aja dulu Bu Neni. Atau mohon maaf nih Bu, karena waktunya sudah habis, Oke, sudah mau nggak habis apa-apa. maksud saya. Nanti mungkin bisa lanjut komunikasi langsung dengan Pak Yanuar ya Bu, atau Pak Junianto atau Pak Aji. Terima kasih ya Bu Indah. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andra, Pak Yanuar, Pak Aji, Pak Junianto atas arahannya dan juga penjelasannya secara detail ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena waktu sudah mendekati, sudah habis istilahnya, karena waktunya sudah selesai. Kami sangat berterima kasih atas peran aktif Bapak Ibu di acara kelas konsultasi ini. Ya mungkin belum semua kota di kelas ini yang dijadwalkan di hari ini bisa hadir, tapi rekaman dari acara konsultasi hari ini akan kami share. Tidak hanya di grup yang hari ini saja, tapi kita share di grup Apexi, sehingga kami berharap konsultasi diskusi hari ini itu bisa dibaca juga, didengarkan juga oleh kota-kota yang lain, sehingga mungkin dalam perjalanannya sudah ada improvement ya, tidak perlu menunggu bertanya begitu. Tetapi tetap kami akan menjadwalkan konsultasi-konsultasi berikutnya. Kami juga sangat berterima kasih nih ke Bapak-Bapak dari Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Junianto, Pak Aji, Pak Yanuar, Pak Andra nih yang
juga sama ya, tidak pernah lelah gitu, mudah-mudahan tidak kapok juga. Kami bersama kota-kota minta masukan dan berkonsultasi terus. Ini baru kelas 3 kelas Pak, masih ada 8 kelas lagi. Insya Allah minggu depan itu tanggal 28 Juli jadwalnya Kota Bengkulu, Jambi, Sungai Penuh, Pangkal Pinang, dan Lubuk Linggau. Karena Apeksi itu ada 6 komwil gitu ya. Ini 3 kelas ini baru 1 komwil karena komwil 1 ini sangat banyak. Minggu depan ini mulai masuk komwil 2. Nah, mudah-mudahan kami sangat berharap Pak Junianto atau Pak dan bapak-bapak lainnya, Pak Aji, Pak Yanuar, dan Pak Andra masih meluangkan waktu untuk bisa memberikan masukan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dari kota-kota tersebut. Mungkin nanti bergantian ya, saya serahkan kepada Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Junianto nih yang hari ini full dari awal sampai akhir. Sama-sama Bu Indah, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman dari Kota Payakumbuh, Kota Solo, Kota Pekanbaru, ya dari Kota Batam yang sudah ikut diskusi. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf kalau ada penyampaian dari mungkin khususnya dari saya, kalau ada yang kurang berkenan atau yang menyinggung perkataan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Dan kami juga tadi menyampaikan juga permohonan maaf karena beliau pimpinan-pimpinan kami memang tadi sedang ada arahan dari pimpinan Bu, dari Pak Dirjen yang memang harus segera diselesaikan, dan mohon maaf juga tadi makanya baru bergabungnya sudah di ujung-ujung waktu Bu, mohon maaf sekali. Tapi mungkin nanti insya Allah di lain kesempatan kalau memang tidak ada arahan lain, mungkin pimpinan Pak Aji, Pak Andra, Pak Yanuar, Pak Aji nanti mungkin bisa bergabung langsung dari awal, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Indra atas waktunya yang diberikan pada kami. Ya, terima kasih Pak Junianto. Iya, kami sangat memaklumi ya kesibukan Bapak Ibu semuanya. Tentunya siapapun yang bisa hadir akan sangat berharga buat kota-kota semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi saya sampaikan rekaman dan juga kontak dari Bapak Ibu akan kami rekap dan juga kami share nanti di grup Apeksi dan juga kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi dokumen dan catatan. Terima kasih, mudah-mudahan diskusi hari ini memberikan manfaat dan ada kemajuan ya dari proses SIPD yang sedang berjalan saat ini. Terima kasih. Kami juga minta maaf jika ada kurang yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Terima kasih Pak Junianto. Sampai bertemu minggu depan insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya.